Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga selalu sehat. Kali ini kita lanjutkan kembali materi tentang cluster sampling bagian kedua. Nah, bagian kedua ini kita akan banyak membahas tentang unequal cluster sampling. Yang sebelumnya equal cluster sampling, artinya cluster dengan size yang sama, ukuran yang sama. Sekarang ukuran berbeda, maksudnya ukuran itu adalah elemen dalam klasternya itu antara klaster satu dan klaster lain itu berbeda ukurannya atau jumlahnya, jumlah elemennya. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ini ada beberapa klaster yang di atasnya adalah klaster populasi. Ya, kemudian diambil sampel ya di antara 4 klaster ini diambil 2 klaster ya. Nah, ternyata yang terpilih adalah klaster 1 dan klaster 3. Ini adalah gambaran klaster-klaster yang tidak sama ukurannya ya, antara klaster 1, 2 dan seterusnya. Kemudian di 4 klaster itu diambil hanya 2 klaster ya. Nah, ini misalkan terdapat populasi sebanyak N klaster. Nah, setiap klaster memuat sebanyak MI unit. Ya. N klaster memuat MI unit. Artinya ini menunjukkan bahwa ukurannya itu berbeda untuk tiap klaster. Ya, klaster 1 sampai klaster ke N. Ya, ini kalau populasi. Kemudian ada suatu constraint bahwa sigma dari MI itu sama dengan M0. Ini adalah total elemen populasi berarti ya. Itu total elemen populasi. Artinya elemen-elemen dalam klaster dijumlahkan semuanya. Ya. Nah, ini elemen tiap klaster dijumlahkan untuk semua klaster menjadi seluruh elemen populasi. Nah, kemudian kita definisikan di sini rata-rata per elemen klaster, ya. Rata-rata per elemen klaster TI, ini, untuk tiap klaster TI, itu adalah sigma YIC C1 sampai MI per MI. Ya, ini berarti diperlakukan setiap klaster ini ya. Ya itu, ini elemen tiap klaster. Kemudian rata-rata per elemen populasi ya, itu dirumuskan ini level elemen, ini level klaster tadi. Rata-rata elemen per klaster, tadi ini rata-rata elemen untuk seluruh populasi. Itu adalah semua ya, jumlah dari semua observasinya, kemudian dibagi dengan jumlah semua elemennya. Ya, tadi M0 adalah sigma MI tadi. Ya. Atau kemudian ya ini adalah total tiap klaster itu bisa diganti dengan MI kali YI bar. Ini rata-rata tiap klaster dikalikan dengan MI. Ini kan jadi sigma YIC kan kalau masuk ke sini ya. MI-nya dicoret. Ya. Baik. Berikutnya adalah misalkan suatu gugus sampel tadi populasi ya, misalkan satu gugus sampel dari semua kemungkinan sampel yang berukuran N cluster itu ditarik dari N cluster, dari N besar cluster. Jadi yang ditarik itu clusternya, bukan elemennya ya. Nah, secara simple random sampling dengan without replacement. Kemudian notasi yang digunakan sama dengan cluster berukuran sama, hanya mengganti M dengan MI ya, yang kita ganti M dengan MI. Di mana MI adalah banyaknya unit dalam klaster TI. Nah, maka kemudian estimasi rata-rata unit untuk klaster TI itu adalah sigma YIC ya C1 sampai MI dibagi dengan MI. Tapi sekali lagi ini bukan untuk tidak bisa digunakan untuk mengestimasi ya rata-rata klaster TI. Ya, populasi tidak bisa. Ya karena tidak bisa dalam klaster sampling itu mengestimasi level klaster beda dengan strata. Tapi ini ya tetap karena namanya juga data dari sampel, yaitu juga namanya estimasi. Tetapi sekali lagi tidak bisa digunakan untuk memperkirakan perataan elemen per klaster untuk populasi. Ini sifatnya hanya untuk membantu nanti mendapatkan penduga elemen klaster. Ya.
juga per elemen ya. Kemudian untuk estimasi rata-rata unit populasi, ya ini yang dimaksud ya, untuk estimasi ini, ya terdapat 3 pendekatan. Yaitu pendekatan pertama adalah rata-rata sederhana dan tidak memperhatikan atau mempertimbangkan ukuran klaster. Ya, jadi ukuran klasternya yang beda-beda tadi itu tidak digunakan untuk penimbang. Yang kedua, gunakan penimbang, yaitu adalah apa? Yaitu ukuran klaster dari sampel. Ukuran klaster dari sampel. Hanya MI, ya, itu I1 sampai N kecil. Ini yang digunakan untuk penimbangnya. Yang kedua, N kecil, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu menggunakan penimbang dengan ukuran klaster dalam populasi, itu menggunakan M bar, di mana M barnya nanti adalah rata-rata untuk seluruh populasi, ya, rata-rata ukuran klaster untuk seluruh populasi. Jadi ada 3 pendekatan. Pertama tanpa penimbang, yang kedua dengan penimbang per klaster, ukuran per klaster, ya. Nah, kemudian ukuran klaster sampel ya, untuk sampel kali ini adalah nanti ditimbang dengan ukuran klaster dalam populasi. Kita satu-satu ya. Satu-satu. Yang pertama adalah rata-rata karakteristik per unit dari sebanyak N sampel klaster yang diperuntukkan dari rata-rata klaster, ya, dari rata-rata klaster tanpa, ya, ini ada kata ini ya, tanpa ditimbang dengan banyaknya elemen dalam klaster terpilih. Nah, misalnya ini adalah rataan elemen, ya, rataan elemen. Ya, ini rataan elemen itu adalah per N sigma Y bar, di mana ini adalah rata-rata per klaster tadi, ya, Y barnya itu sama dengan ya per MI ya biasa, ya per MI sigma dari YIJ, J 1 sampai MI. Nah, gitu. Tapi ini kan rataan biasa ya. Ini kan rataan biasa. Ya kan? Ini masuk ke sini. Ya. Kemudian ini rataannya langsung ya dibagi per N, dibagi banyaknya klaster. Ya, dijumlah untuk semua klaster, ya. Kemudian dirata-ratakan kan gitu. Kemudian variansnya ini biasa ya per N SB1 kuadrat. Nah, kalau pakai yang with replacement, jadi tinggal SB1 kuadrat dibagi N. Ya, bedanya di sini saja. Kalau without replacement dan with replacement. Jadi ini bedanya di situ saja. Ya. Nah, sementara SB1 kuadrat atau variance between mean cluster itu adalah seper N-1 sigma dari Y bar min Y double bar. Double barnya ini, Y barnya ini. Ya, masukkan ke sini. Oke. Nah, ini tetapi yang pertama ini, pendekatan yang pertama ini adalah pendekatan yang bias. Ya. Estimasi rata-rata untuk pendekatan pertama tanpa menimbang ya ukuran klasternya itu adalah pendekatan yang bias. Ini yang maksudnya ini tanpa ditimbang ya. Jadi ibaratnya langsung rata-rata dari rata-rata gitu. Ini kan rata-rata ini rata-rata dari rata-rata gitu. Itu berarti penduga bias. Nah, ini buktinya adalah penduga bias dan pendekatan yang pertama ya ini penduga bias. Nilai harapan dari Y double bar ini ya kita masukkan rumusnya, kemudian dimasukkan ya nilai harapan dari Y bar. Nah, nilai harapan dari Y bar ini langsung kita convert ke dalam N ya populasi. Ternyata ini tidak sama dengan Y bar. Y double bar populasinya. Kenapa? Karena Y double bar populasinya itu adalah rumusnya adalah ya ya rumusnya adalah super N M bar sigma dari MI Y bar I 1 sampai N besar. Ini adalah Y double bar. Gitu ya, bukan ini ya, bukan ini saja gitu. Jadi beda ya. Beda ada ininya ya. Ini rumus dari Y rata-rata elemen untuk seluruh populasi ya, rata-rata elemen klaster untuk seluruh populasi. Oke. Ya. Nah,
Kita tahu ini apa ini? Ini adalah M. Nah, ini bisa saja setara dengan 1/M0, ya kan, sigma dari sigma YIJ. Ini sama, setara dengan itu. Artinya rata-rata seluruhnya kan gitu ya, IJ. Gitu. Ini MI, ini adalah N besar. Ini sama, ini setara. Ya. Ini kan N kali M bar ya, M0 ya. Total elemen, kalau ini nanti jadi total tiap cluster. Ya. Oke, jadi ini tidak sama. Karena tidak sama, maka bentukannya adalah bias. Nah, biasanya bias tinggal dikurangkan saja. Ini dikurang ini. Ini dikurang ini. Ini dikurang ini. Ya, akan menjadi ini besar biasnya. Ini adalah penduga dengan pendekatan pertama itu penduga yang di bias. Nah, untuk populasi dengan nilai MI tidak bervariasi, nah biasnya ya, kalau MI-nya antar klaster itu tidak bervariasi, maka bias tidak terlalu merepotkan, tidak terlalu merepotkan ya, tidak terlalu signifikan. Kalau ukuran tiap I-nya beda, ukuran tiap klasternya bedanya itu tidak besar, ya, variasinya tidak besar. Misalnya kelas-kelas dalam mahasiswa statistik. Kelas-kelas kan 35, 34, ya, 36 gitu ya, tidak terlalu besar. Tidak sampai 35 terus jomplang jadi 20. Enggak gitu. Nah, kalau 35, 34, 36 itu ya itu pakai pendekatan pertama ini ya bias, tapi biasnya tidak terlalu signifikan. Nah, kemudian jika MI dan Y barnya tidak berkorelasi, artinya ukuran populasi ya tiap ukuran klaster ya itu masing-masing klaster itu tidak berkorelasi dengan rata-ratanya, maka biasnya juga akan bernilai 0. Nah, kalau korelasinya tidak, ini maksudnya ini kalau korelasinya 0, COV-nya ini 0 ya, COV antara Y ibar dan MI 0, ya, 0, maka akibatnya biasanya kan 0 gitu. Jadi kalau biasanya 0 itu tidak bias. Jadi karena besarnya bias itu sama dengan covariance-nya ya. Ntar kovarian itu kaitan dengan korelasi. Nah, sebaliknya jika MI bervariasi ya atau MI dan Y ibaratnya klaster korelasinya kuat gitu, maka ya jangan dipakai ya karena biasanya akan sangat besar sehingga signifikan, sehingga estimator pendekatan pertama ini jangan dipakai. Jadi untuk unequal cluster hati-hati menggunakan pendekatan pertama tanpa melakukan penimbangan klasternya ya, hati-hati ya, kita perlu lihat ya apakah MI-nya bervariasi atau tidak. Yang kedua, korelasi antara ukuran dan rata-ratanya itu kuat atau tidak. Jadi dibuat ini aja, dibuat korelasi biasa ya, ini MI, ini M tiap cluster, ini Y per tiap cluster, nah, bisa dibuat ini MI-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya. Nah, ini bisa dikorelasikan ini bisa dikorelasikan ini ya. Nah, korelasinya kalau kuat maka biasnya akan kuat, ya, akan besar. Kalau korelasinya 0, nah itu biasnya akan. Jadi perlu dicek ya. Cek pertama adalah MI-nya, variasinya bagaimana ini antar ukuran ini bagaimana ini ya kan, variasinya besar atau tidak. Nah, enggak terlalu besar, kemudian korelasinya dengan Y bar-nya enggak 0 bahkan, maka kita boleh menggunakan pendekatan pertama. Ya, kemudian dilakukan pendekatan kedua, yaitu ditimbang rata-rata karakteristik per unitnya ya dari sebanyak n sampel cluster itu diperhitungkan dari karakteristik seluruh unit dalam ya. Jadi ini ditimbang ya. Jadi ditimbang dengan ukuran per clusternya, ukuran clusternya tiap cluster dalam sampel ya gitu. Jadi ditimbang nih Y ibarnya dia ditimbang dengan MI. Ya, kalau tadi kan tidak. Kalau yang tadi yang pendekatan pertama kan langsung per N sigma Y ibar kan gitu. I 1 sampai N kecil kan gitu. Kan sekarang ditimbang dengan dikalikan dengan MI. Ya. Tentu pembaginya menjadi sigma N, sigma MI. Ya, sigma M, sigma MI. Ini berarti akan menjadi rata-rata akan menjadi total elemen sampel. Elemen dalam seluruh sampel. Nah, kemudian ini juga menjadi total kan? Menjadi total ya. Oke,
sehingga jadi formulanya. Nah, kemudian variansnya itu tadi sama, hanya saja beda tadi. Kalau tadi tidak ada MI-nya, sekarang ada MI-nya. Ya, MI kuadrat, di sini M bar kuadrat aksen. Ya, di mana M bar ini adalah rata-rata ukuran klaster. Jadi ini menggunakan formula ini dan formula ini. Nah, untuk formula pendekatan kedua ini itu dikatakan juga bias, tapi biasnya konsisten. Ya, biasnya konsisten itu artinya ya kalau kalau banyak klasternya itu makin banyak, maka kemudian penduganya menjadi penduga yang biasnya sangat kecil atau mendekati nol, dan itu masih bagus. Ya. Kalau yang pertama tadi kan tidak konsisten, bias dan tidak konsisten, artinya tidak ada kaitan antara banyaknya klaster sampel dan besarnya bias. Kalau ini ya, karena mempertimbangkan ukuran klaster tadi. Jadi kalau klasternya ditambah, klaster sampelnya ditambah, itu biasanya akan makin mengecil. Yang kedua, kemudian yang ketiga, itu rata-rata karakteristik per unitnya dari sebanyak n sampel cluster itu diperhitungkan dengan apa? Rata-rata unit per cluster populasinya, jadi M bar. Ya, ini yang dipakai. Ya. Nah, ini itu M bar itu adalah apa namanya tadi? Nah, sama dengan super N sigma M MI. Nah, ini 1 sampai N besar. Ya, ini adalah rata-rata elemen seluruh klaster populasi. Kalau tadi yang M bar tadi ada aksennya kan dikatakan untuk sampel ya. Nah, ini M bar-nya tanpa aksen ini adalah untuk populasi. Jadi ya, itu untuk menandai ya. Jadi ini yang ketiga. Ini pendekatan ketiga ya. Oke. Sebenarnya ini juga bisa ditulis begini ya, bisa ditulis begini itu Y double bar. Nah, ini itu sama dengan super M bar ya, sigma dari MI ya, Y I bar. Bisa juga begini, I 1 sampai N kecil. Nah, ini bisa. Hanya saja kita butuh M bar di sini yang merupakan ini. Ya. Beda yang tadi kan, kalau yang pendekatan kedua kan bukan M bar, tapi sigma dari MI, I 1 sampai N kecil juga yang ini. Yang kedua. Nah, ini. Bedanya tadi. Bedanya di sini kan jadi. Bedanya di sini, kalau yang ini yang pendekatan kedua, pendekatan ketiga adalah N kecil kali M bar, tapi M barnya bukan dari 1 sampai N kecil, tapi dari 1 sampai N populasi. Oke, kemudian variansinya sama, hanya saja SB1 kuadratnya menggunakan rumus ini. Hati-hati ya, ini menggunakan yang ini. Ya, gitu. Ini I bar dibagi dengan M bar, ini populasi. Rata-rata ukuran klaster untuk seluruh klaster populasi. Nah, kemudian pendekatan ketiga dikatakan sebagai pendekatan yang unbiased. Tetapi dia membutuhkan informasi rata-rata unit per klaster populasi, membutuhkan informasi ini. Ya, ini yang menjadi kekurangannya. Ya, kalau ini kita dapatkan itu akan bagus. Nah, ini buktinya bahwa penduga dari Y double bar itu yang ketiga itu adalah sama dengan Y double bar populasi. Artinya sama dengan per N ya, per N M bar ya, kemudian sigma dari apa? sigma dari YIC ya. Ini I 1 sampai N besar, J 1 sampai MI. Nah, ini adalah Y double bar ya. Jumlahnya rata-rata ya, rata-rata semuanya. Oke, atau ini bisa diganti dengan M0 bisa ya. Baik. Itu sudah disampaikan ketiga-tiganya. Nah, kalau tadi pendekatannya untuk nilai rata-rata, sekarang adalah untuk proporsi ya, sama saja ya, karena proporsi itu ada sebenarnya rata-rata, ya diulang ya, rata-rata dari suatu observasi yang nilainya 0 atau 1 gitu ya, gitu ya.
suatu variabel yang nilainya 1 atau 0 kan gitu ya. Itu saja sebenarnya. Jadi P itu adalah sigma dari, kalau populasi berarti adalah yang berkode 1 ya. Ini kemudian dibagi dengan totalnya kan gitu. Ya. Proporsi. Nah, ini proporsi estimasi sampelnya ya. Ini P sama dengan sigma dari PI 1 sampai N, di mana PI itu adalah AI dibagi dengan MI. Ya, ini. Jadi per klasternya beda ini, proporsi per klaster. Ini rata-rata proporsi per klaster. Kan gitu. Nah, ini adalah pendekatan pertama yang seperti tadi, yang setara dengan Y double bar, itu adalah 1/N sigma dari YI bar, ya, I1 sampai N kecil. Ini setara dengan pendekatan pertama rata-rata tadi, ini setara. Ya, hanya saja mengganti Y bar dan PI ya. Sama ya. Oke. Oke. Ya, itu proporsi. Yang kedua, pendekatan kedua kan tadi ditimbang dengan rata-rata bukan, ditimbang dengan ukuran klaster sampel ya. Ditimbang dengan ukuran klaster sampel ya. Jadi yang pertama tadi, yang pendekatan pertama kan tidak ditimbang ya. Dan yang kedua ini ditimbang dengan MI ya. MI kali PI itu sama dengan apa? Sama dengan AI, karena tadi PI itu sama dengan AI dibagi dengan MI. Jadi kalau gitu AI itu sama dengan PI kali MI. Jadi kalau MI kali PI itu sama dengan AI. Ya, gitu ya. Nah, ini yang pendekatan kedua. Ini variansnya ya. Sama tadi ya. Sama posisinya menambahkan, kalau di dalam sigma ini kuadrat, di bawah ini M bar kuadrat. Tapi M bar aksennya ini dari sampel. Ya. Nah, pendekatan ketiga itu menggunakan rata-rata klaster semua klaster populasi, M bar. Di mana M barnya adalah semua populasi ini N besar. Ya, itu. Ya, ini sama dengan pendekatan yang ketiga juga, di rata-rata hanya mengganti YI bar dengan PI. Ya, gitu ya. Jadi yang tadi kan yang Y double bar-nya itu adalah sama dengan N M bar sigma dari MI kali YI bar. Gitu ya. I1 sampai N kecil kalau yang pendekatan ketiga tadi. Hanya saja ini mengganti YI bar dan diganti dengan PI gitu saja. Ya, dan kita juga tahu bahwa PI itu adalah sama dengan AI ya, AI dibagi MI ya. Artinya kalau PI kali MI itu sama dengan AI, gitu ya. Ya, ini sama dengan tadi MI YI bar bagi M bar. M barnya adalah dari populasinya. Ini yang ketiga. Baik. Nah, kemudian berikutnya setelah dapat penduga rata-rata, kemudian penduga proporsi ya dengan 3 pendekatan tadi, nah, kita bisa menghitung relatif efisiensinya masing-masing, kita bisa hitung. Ini kita bandingkan dengan SRS kan gitu. Nah, variansnya kita bagi dengan varian SRS. Ini varian dari cluster, ini varian dari SRS. Nah, varian SRS biasa saja ya. Nah, biasa saja ini S kuadrat, ini M bar ya. Ini sama dengan kalau di SRS ya N besar itu jumlah seluruh elemen ya, M0. Kalau di SRS ya N besar itu. Ya. Kalau ini bukan N M bukan M0 ya. Kalau M0 itu adalah N besar kali M bar. Ya, kalau ini baru M0 ya. Ya. Kalau ini masih N kecil, berarti artinya adalah rata-rata tiap klaster dikalikan banyaknya klaster tiap sampel. Klaster sampel, berarti itu setara dengan N kecil di SRS. Jadi ini ya, nanti akan menjadi, kita akan bagi M bar kali SD1 kuadrat. Ya, di sini tadi rumusnya sudah disebutkan di sebelumnya untuk 3 pendekatan masing-masing ya, berbeda. Nah, kemudian kita lihat RE-nya kurang dari 1 atau lebih dari 1 atau sama dengan 1 gitu ya.
Jadi akan menghasilkan pendekatan klaster itu lebih baik kalau ininya kecil, SD1 kuadratnya kecil, atau variasi between cluster min-nya itu kecil. Ya. Ini besar, akibatnya akan LE-nya bisa lebih dari satu. Pada umumnya ini lebih dari satu pada umumnya. Ya, pada umumnya ini lebih dari satu. Ya, sehingga kemudian memang pendekatan cluster itu salah satu kelemahannya adalah tidak menjamin dia lebih besar dari dari SRS, tidak lebih efisien dibandingkan dengan SRS, tidak lebih efisien dibandingkan SRS. Ya, ya kenapa? Karena variasinya dia. Kenapa begitu ya? Karena dia punya keunggulan di tidak harus seluruh elemen itu dibuat frame-nya gitu itu ya. Jadi di balik kemudahannya itu terdapat sedikit kekurangannya adalah bahwa variasi pasar itu kecenderungannya lebih besar dibandingkan variasi SRS. Itu ya nggak apa-apa ya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau SRS jelas kurang, ya kan? Biayanya besar, frame-nya harus tersedia lengkap dan sebagainya. Ini contoh ya, kalian bisa pelajari sendiri ya. Silahkan, ini sudah ada juga jawabannya. Ini diberikan di sini. Suatu wilayah terdiri dari 10 klaster. Ya, 10 klaster. Kemudian diambil klaster 3 secara acak. Jadi N besarnya 10, N kecilnya 3. Gitu. Kemudian dilakukan pengukuran terhadap jumlah ART pada semua rumah tangga, ya, semua rumah tangga klaster terpilih ya di 3 klaster tadi saja, ya di data semua. Nah, jumlah rumah tangga di wilayah tersebut adalah 42 rumah tangga. Ini berarti adalah jumlah rumah tangga di wilayah di seluruh klaster. 10 klaster itu ada 42 rumah tangga. Ya, gitu ya. Nah, diambil berapa? 3 klaster. Kemudian pertanyaannya, perkirakan rata-rata jumlah RT tiap rumah tangga beserta standar errornya. Berarti yang ditanyakan itu juga berubah. Ya, gitu. Ya. Ini klaster 1, klaster 2, klaster 3. Sampelnya klaster 1 adalah sebanyak 4, klaster 2 3, klaster 3 5. Jadi kan beda-beda ukurannya. 4, 3, 5. Jadi menggunakan unequal cluster size, cluster sampling. Ini ID rumah tangganya tidak masalah, ini ID rumah tangganya jadi ada 4, ada 3, di klaster 2 ada 5 di klaster 3. Ini jumlah ART-nya. Nah, ditanyakan adalah rata-rata ART untuk seluruh klaster ya, di wilayah tersebut. Artinya untuk 10 klaster. Kita punya 3 klaster sampelnya. Ini jawabannya. Ya, dibuat ini klasternya ada 3. Ini adalah ukuran klasternya. Ini adalah total total ART tiap klaster. Ini adalah IBAR ya. Ini adalah rata-rata per klasternya ya, ini ya. Kemudian dihitung ini. Nah, ini yang pendekatan pertama tanpa ditimbang sama sekali. Dapatlah 4,74. Kemudian SD1 kuadratnya masukkan ya, Y bar min Y double barnya dibuat tabel satu lagi ya, kolom satu lagi, kuadratkan dibagi N-1. Nah, ini kemudian variansinya masuk di sini, variansi samplingnya ya, masukkan semuanya, ya mudah dapatlah RSI-nya 5,20%. Ini pendekatan pertama. Kemudian pendekatan kedua ya, kita timbang dengan MI. Jadi sudah sampai sini IYI. Kemudian ini kan tadi ya 4,5, 5,3 kan sama ini 44 ya. Di sini sama, sampai di sini sama ya kan. Kemudian penghitungan Y double bar-nya yang berbeda. Jadi kita kalikan dulu di sini MI kali YI bar. Jadi kita ditambah sebenarnya ini kolom disisip di sini kita kalikan MI kali YI bar. Gitu ya. Nah, ini kita buat kolom lagi boleh. Ya, MI kali Y kali 4 kali 4,5, 3 kali 5,33 dan seterusnya ditulis di sini. Untuk memudahkan ini nanti mengisi ini. Ya, nah, 56.
Nah, tetapi ternyata dia pakai trik juga bahwa sigma dari MI bar itu sama dengan total YIJ-nya untuk semua populasi, semua sampel. Jadi dia ambil yang ini, nah, 56 di sini. Boleh juga ya. Karena kan sigma dari MI bar ya I1 sampai dengan N. Nah, ini kan total per cluster kan. Jadi ini sigma I1 sampai N yang enggak berubah, ini jadi sigma dari YIJ. Ya, J1 sampai MI. Ya, gitu boleh juga. Ini adalah total semua, ini 56 tadi. 56. Nah, kemudian dibagi dengan apa? Dengan ini dibagi dengan 12 ya, sigma MI ya ketemu 4,67. 4,67 yang tadi berapa? Yang tadi 4,74. Ini 4,67 ya. Kemudian didefinisikan MI M bar ya untuk cluster ya itu adalah 4. Jadi sigma MI 12 dibagi 3 4. Dan SP1 kuadrat ini untuk memudahkan ditambahkan dengan kolom berikutnya Y bar ya, min Y double bar kuadratkan ya. Dapatlah 6,182 totalnya ya. Kemudian dibagi dengan M bar aksen kuadrat dikalikan M1 ketemu 0,1932 ya. Itu SP1 kuadrat masukkan di varian samplingnya ketemu 0,04508. Selanjutnya standar error dan relatif standar error 4,55. Kalau tadi 5,2. Jadi RSE untuk pendekatan kedua lebih kecil dibandingkan RSE untuk pendekatan pertama gitu. Ya, yang tadi ini sama dengan berapa? 5,20% ya. Oke. Kemudian pendekatan ketiga ditimbang dengan M bar tapi dari seluruh populasi. Jadi ada informasi populasinya. Tadi seluruh klasternya diketahui 10 gitu ya. Dan kemudian jumlah seluruh rumah tangganya ada 42 rumah tangga. Ada 42 rumah tangga. Ya, ini tadi sudah diketahui ya. Gitu ya. Jadi jumlah seluruh ukuran klaster populasinya ya dibagi dengan banyaknya klaster. Kalau tadi kan ada 3 klaster sampel ya, ada 3 klaster, di mana klaster pertama itu ada 4, klaster kedua 3, klaster kedua. Nah, ini sampelnya kan ada berapa rumah tangga? Ada 12 ya harusnya. 4, 3, 5, 7. Ada 12 rumah tangga. Ada 12 rumah tangga. Di sampelnya ada 12 rumah tangga. Sementara populasinya ada 42 rumah tangga. Ini diketahui dari soal tadi. Ya, ini memang kalau untuk pendekatan ketiga itu diketahui ya embak. Ini diketahui harus diketahui. Ya. Dari jumlah seluruh elemen populasi dibagi dengan banyaknya klaster populasi. Jadi di sini 4,2 diketahui. Kemudian pendekatan ketiga tadi masuk ke rumus ini 56 dibagi 3 kali 3 klaster ya dikalikan 4,2. Jadi 4,4. Jadi lebih kecil juga ini ya. Kemudian SB1 kuadrat masukkan rumus ini ya, ditambahkan di sini ya kolomnya untuk membantu ya kan. Lanjut semuanya dimasukkan di sini ya. 1,061 dibagi dengan 3 dikurang 1 0,5306. Variansi samplingnya jadi 0,12838. Kemudian RSE-nya 7,92%. Nah, ini justru lebih besar dari RSE ya Y bar aksen juga lebih besar dari juga dia ini juga lebih besar dari yang Y bar ya. Ya kan ini lebih besar ya. Kenapa lebih besar? Ya kalau ditanya kenapa ya tidak bisa dijawab. Berarti ini lebih buruk gitu ya. Ini lebih buruk dibandingkan dengan sebelumnya gitu. Kita lihat saja bahwa pendekatan ketiga itu pendekatan yang unbiased. Pendekatan pertama itu pendekatan bias, nggak bagus,
Ya. Kedua, itu adalah pendekatan bias yang konsisten. Ya. Ketiga itu unbias. Nah, kalau bias konsisten itu butuh N besar, N-nya besar. Nah, sementara N-nya hanya 3. Ya kan? Nah, kemudian bias itu harus mengecek MI-nya bedanya tidak terlalu banyak. 4, 3, 5 kalau dikatakan bedanya tidak terlalu besar, maka Anda korelasikan 4 dan 4,5 ini, jadi kolom ini dan kolom ini Anda korelasikan. Nilai korelasinya bagaimana? Cek. Ya, cek. Yang jelas dia pendukanya adalah bias. Nah, kalau 4, 3, 5 ini saya kira ini termasuk besar karena kan beda satu tapi satuan. Satuannya di bawah 10. Nilainya di bawah 10. Beda dengan jumlah kelas tadi yang 35, 34 sama 36 ini kan 2 digit, kali ini 1 digit. Ya. Beda 1 digit tapi bedanya 1 digit. Nah, bedanya 1 poin. Ya, itu juga termasuk besar. Maka kecenderungannya gunakan yang ketiga meskipun RSE-nya lebih besar karena dia bentuknya unbias. Jangan pakai yang kedua karena N-nya tidak besar. N-nya ini harus besar kalau bentuk katanya kedua. Hanya klasternya di atas mendekati 30 klaster baru pakai dia. Pakai pendekatan kedua. Nah, pendekatan pertama itu bias. Cek dulu variasi MI-nya dan korelasi antara atau kovalen korelasi antara MI dan YI bar. Korelasi antara kolom ini dan kolom ini. Nah, kemudian ini contoh soal yang kedua, saya kira kalian bisa sama ya. Ini untuk mengayakan lagi ya. Silahkan dibaca-baca ya sama juga. Nah, kemudian kita lanjutkan ke PPS cluster sampling. Jadi dibaca tadi contoh-contoh soalnya ya. Nah, dalam banyak praktek cluster size itu berkorelasi positif dengan variabel yang diteliti. Jadi cluster size-nya itu ternyata menjadi PPS. Bisa digunakan sebagai size probability proportional to size cluster maksudnya gitu. Nah, hal ini mungkin kita untuk melakukan penarikan sampel cluster secara PPS sampling dengan size-nya adalah jumlah elemen dalam cluster sampel sekaligus. Karena kita menggunakan size-nya itu size cluster gitu. Ya. Nah, dalam beberapa kondisi jumlah elemen dalam cluster N itu merupakan nilai perkiraan. Nah, kemudian misalkan PI itu nilainya 0 sampai 1 merupakan peluang terpilihnya cluster PI dengan size MI ya pada tiap penarikan sampel sehingga sigma dari PI I1 sampai N besar itu sama dengan 1 karena tadi PI itu sama dengan MI dibagi dengan sigma MI. Jadi kalau sigma PI ya I itu 1 sampai N besar. Kalau ini sigma PI 1 sampai N besar ya sama dengan 1 kan sigma MI dibagi sigma MI. Ini nah, misalnya ini unequal cluster sampling tapi MI-nya menjadi size-nya. Ini sebenarnya PI itu adalah MI dibagi dengan M0 gitu. Ini juga sama dengan ini sebenarnya ZIJ sama dengan YIJ sama ya. Tapi kan ini untuk populasi. Ya. Untuk sampel nanti akan berbeda. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, ini untuk populasinya seperti ini. Untuk populasinya YZIJ sama dengan YIJ. Tapi untuk sampel itu beda, nggak bisa Anda coret MI dan PI ini nggak bisa Anda coret ya. Bisa karena nanti I-nya adalah untuk sampel. Ya, ini ya, nggak bisa Anda coret ya. Nah, ini ZI titik itu adalah ini. Ya. Oke, ini ada barnya. Kemudian unbiased estimator untuk Y double bar adalah Z double bar. Jadi sigma dari ZI bar per N. Ini varian samplingnya. Oke. 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 Nah, berikutnya jika unit diambil secara PPS dengan probability PI dan with replacement, maka unbiased estimator dari
variansnya. Kalau ini tadi variansnya masih ada nilai ini yang belum diketahui, maka kita perlu cari unbiased-nya, unbiased estimatornya itu tadi Y double bar itu diganti dengan Z double bar. Jadi ZI bar tadi apa? ZI bar adalah seper N, ya, seper N, ZI bar tadi, ini MI, YI bar, tadi, sorry ya, MI, YI bar dibagi dengan M0 ya kali PI, ini ya kan? Ya. Kemudian Z double bar-nya adalah rata-rata dari N sigma Z I1 sampai N. Ini Z double bar. Kemudian jika unit-unit diambil secara PS dengan PI adalah MI per M0 dan with replacement juga, maka unbiased estimatornya ya untuk variansnya adalah ini. Ya, karena tadi ini ya PI itu sama dengan MI dibagi M0 ya. Ternyata bisa dicoret ya, ini MI dibagi M0 ya. Bisa. Tetapi untuk sampel ya sigma dari PI I1 sampai N kecil, itu maksud saya ini yang ini maksud saya tadi, itu tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 1. Tapi yang sama dengan 1 adalah PI I1 sampai N besar, ini baru sama dengan 1. Ini yang perlu hati-hati maksud saya ini ya, perlu hati-hati. Jadi kenapa jadi Y bar? Karena tadi ini bisa dicoret ya. Oke. Oke, itu adalah PPS cluster sampling. Ini ada contoh, ya. Contoh apa ini? Ada sebuah random sampel sebanyak 15 cluster, dipilih secara PPS WR. Ya, ini tadi clusternya ada 15 cluster sampel, dipilih dari populasi ya, dengan size jumlah anggota rumah tangga secara PPS with replacement. Dengan size-nya adalah apa? Jumlah rumah tangga. Nah, yang ditanyakan adalah perkirakan rata-rata jumlah ternak tiap rumah tangga. Nah, ini kan rata-rata elemen cluster kan ditanyakan kan. Nah, ini jumlah ternaknya menjadi variabel amatan. Jumlah rumah tangga menjadi variabel size, menjadi size-nya. Ya, kalau DPS. Jadi ditanyakan adalah Y double bar. Ini kalau ada 15 klaster, ini rumah tangga, ini adalah jumlah ternak hasil survei ya. Dan dibuat ZI ya, ini ZI bar ya. Bukan ZI saja nih, karena ini bukan Y bar ya. Oke, ini oke, sama dengan Y. Ini karena ini bisa dicoret, jadi ini sama ini ya. Sama. Kemudian ini rata-rata ternak per rumah tangga dari 906 dibagi 83 dapat ZI bar, ini baru ZI bar. Ya, rata-rata ternak untuk tiap klaster. Nah, berikutnya hitung ZI double bar-nya dibagi banyaknya klaster 15 ya. Total tadi 185,89 ini yang bawah dibagi dengan banyaknya klaster ketemu 12,39 ya. Nah, kemudian variansinya adalah ini rumusnya dimasukkan ya, ketemu 0,369 RS-nya jadi 4,91%. Berikutnya yang terakhir bagian unequal cluster sampling adalah stratified unequal cluster sampling. Ini sampling cluster dapat juga diaplikasikan dalam sampling berstrata. Ya. Nah, dibuat strata dulu baru di sampel. Sesuai dengan prinsip strata yaitu membagi populasi menjadi subpopulasi yang baik untuk efisiensi disesuaikan level penyajian maupun disesuaikan dengan keadaan administrasi ya. Banyak keuntungan dari strata yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan demikian ya, estimasi dilakukan masing-masing strata dan terakhir disajikan estimasi populasi. Jadi
dibagi strata dulu, kemudian tiap strata diambil sampelnya. Jadi tiap strata ada klaster-klaster gitu ya, diambil sampel klasternya tiap strata, kemudian dihitung estimasi tiap strata, baru kemudian estimasi populasi. Nah, estimasi dilakukan melalui estimasi total pada masing-masing strata, ya, pada strata dulu dilakukan, digunakan menjadi nilai total populasi, betul? Atau bila telah dihitung nilai rata-rata proporsi atau proporsi per strata, berikutnya ditimbang dengan dengan W ya, untuk mendapatkan penduga di populasinya, ya. Jadi bisa dari total Y cap H, sehingga totalnya untuk strata itu adalah tinggal menjumlahkan H 1 sampai L, atau diketahui Y bar H, sehingga Y cap Y bar rata itu adalah tertimbangnya W kali WH kali Y bar H. Nah, bisa pakai W atau bisa dari totalnya tinggal dijumlah. Bisa dua-duanya pendekatannya. Nah, ini stratified unequal cluster sampling. Intinya adalah menerapkan unequal cluster sampling pada setiap strata dulu, lalu kemudian di total. Nah, ini. Estimasi total populasi berdasarkan estimasi rata-rata tidak tertimbang. Rata-rata tidak tertimbang ininya, tidak tertimbang ini. Ya, ini tidak tertimbang ini. Ya, ini bisa digunakan dari Y bar ST itu adalah sigma dari WH Y bar H. Ya, H 1 sampai L. Bisa juga ya. Ini bisa dari rata-rata, bisa dari total. Ini kalau ini pendekatan dari total, tapi ininya tidak ditimbang. Ya, ini variansinya, ya, variansi ini tidak ditimbang langsung. Ya. Bagaimana Y, H, I, ya, Y, ini adalah seper M, H, ya, seper MH, seper M, H, sigma dari Y HIJ J 1 sampai MH. MHI ya MHI. Ya ini. Nah, ini MH. Jadi intinya menambahkan H ya, menambahkan indeks H ya, dari yang 3 pendekatan tadi ya, menambahkan indeks H. Jadi dilakukan dulu di setiap strata, baru kemudian dicari penduga populasinya. Ya. Oke. Jadi kalau ini tertimbang ya, kalau ininya tertimbang yang pendekatan kedua. Kan ada 3 pendekatan ya, pendekatan tidak tertimbang yang pertama, kedua pendekatan tertimbang dengan ukuran klaster sampel, ya ini tertimbang dengan ini, ya ini yang di sini, masuk di sini, ya ini varian double bar, ya ini dilihat di slide sebelumnya tadi itu, ya di sini diterapkan di setiap strata. Ini pendekatan ketiga, ya ini menggunakan penimbang dari ukuran rata-rata ukuran klaster semua populasi N. Jadi ini diterapkan untuk subpopulasi, masing-masing subpopulasi. Ya, subpopulasi. Karena main strata, jadi hanya menambahkan indeks H untuk ketiga pendekatan tanpa tertimbang, ya. Yang kedua tertimbang dengan apa? Dengan MI, ya, MI. Dimana kalau menggunakan ini berarti ukuran klaster, tiap klaster sampel, dan M bar-nya adalah sigma M bar aksen di sini sigma dari apa? Sigma dari MI, ya, I 1 sampai N kecil per N ya. Nah, itu. Nah, yang ketiga tertimbang dengan apa? Dengan M bar. M bar-nya ini adalah per N besar.
sigma dari MI I1 sampai N besar. Nah, ini hanya ditambahkan di masing-masing itu tadi. Yang tertimbang apanya? Yang tertimbang adalah Y, I-nya, Y bar I-nya. Ini yang tertimbang. Tanpa tertimbang dengan MI atau MI M bar aksen yang kedua, atau tertimbang dengan M bar yang populasi. Ya, ada 3 pendekatan. Nah, untuk stratified ini ditambah H di sini. Nanti ditambah H di sini. Ya. Jadi gitu ya. Saya kira ini pengayaan dari materi stratified adalah pengayaan. Selalu ada desain strata yang mengiringi apa namanya, baik cluster sampling maupun elemen sampling. Ya. Dan ini proporsi ya, proporsi itu ya rata-rata dengan kondisi apa Y1 atau 0 kan gitu ya. Nanti tidak masalah belajar lagi ya, dikaitkan semuanya, insya Allah saling terkait semuanya. Tidak ada yang dan ini pendekatan juga digunakan 3 pendekatan juga ya. Yang pertama tanpa tertimbang, tidak tertimbang. Yang tidak tertimbang apanya? Ininya tidak tertimbang. Nah, lihat di sini nih, P-nya tidak tertimbang. Tidak tertimbang dengan apa? Dengan M bar aksen atau dengan M bar. Kalau M bar aksen berarti seperti N kecil, sigma dari MI. I1 sampai N kecil. Nah, kalau ini kan N besar, sigma dari MI, I1 sampai N. Hanya saja ditambah H gitu ya, ditambah H. Kalau menggunakan stratified, nanti ini ditambah dengan H, 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 M, H, I, NH, NH, MH, I gitu. Ya. Tuh. Yang kedua, yang ketiga gitu ya. Jadi ini sampel, ini populasi ya. Jadi P itu sama, PH itu adalah sama dengan apa namanya A, H dibagi dengan M, H gitu ya. Ya. Oh, PH ini. PH ini nih. PH sama dengan seper NH sigma dari PHI. Nah, PH ini harusnya PHI ini ya, PHI ini. Harusnya ini gitu ya. Ini dulu. Ini dulu baru kemudian didapatkan strata apa namanya? Proporsi per strata. PHI-nya ini, PHI-nya ya. HHI itu adalah jumlah dari Y yang di strata H, di klaster ke I, di strata H yang nilainya 1. Ini juga bisa ditulis ya, MHI, MHI sigma dari YHIJ, J1 sampai MHI ya. Nah, ini apa nilainya yang 1. Ya, sama aja jumlah dari nilai yang 1. Oke. Nah, ini yang pendekatan kedua. Pendekatan kedua tertimbang ya. Ya, ini menggunakan M bar H aksen ya. Ini adalah ukuran rata-rata ukuran klaster pada sampel terpilih gitu. Yang ketiga itu menggunakan M bar di mana itu adalah rata-rata ukuran klaster seluruh populasi. Ukuran rata-rata ukuran klaster populasi. Seluruh klaster populasi maksudnya gitu ya. Oke. Jadi saya kira sama saja, tidak terlalu sulit, hanya saja mungkin belum terbiasa saja. Tinggal membiasakan saja ya, membiasakan saja, berlatih, ya insya Allah akan bisa ya. Kita akan bisa, semakin bisa kalau kita sering berlatih. Nah itu ada latihan soal, silahkan dikerjakan, ada 3 latihan soal, ya 3 poin dikerjakan ya untuk
Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum.